Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana di program curhat ya. Buat teman-teman yang pengen curhat dan curhatannya pengen dibahas, boleh direct message ke Instagramnya Zain Permana ya. Kali ini saya akan bacain juga sebuah pertanyaan dan bahas ya. Bukan curhat kalau kali ini ternyata sebuah pertanyaan yang menarik ya. Pertanyaan yang mengandung curhat ya dari sahabat kita. Ya, kita bacakan dulu ya. Pak Zain mau nanya nih, apakah katanya kesehatan mental ada kaitannya sama gangguan jin? Gitu ya. Jadi, saya beberapa waktu lalu ini merasa sedih sekali, sering menangis tiba-tiba, dan selalu merasa kelelahan mental yang sangat-sangat katanya. Saya pernah bercerita ke teman saya, dan saya dibilangnya sedang punya gangguan jin dan butuh diruqyah gitu ya. Nah, apakah dengan diruqyah kemudian bisa menyembuhkan diri saya atau saya harus bagaimana? Wow, menarik ya. Apakah kesehatan mental kemudian ada kaitannya sama gangguan jin ya? Jadi kalau kita ternyata nggak sehat, ternyata memang diganggu oleh jin dan apakah ruqyah itu menjadi jalan bagi kesehatan mental kita? Ah, ini juga menarik untuk dibahas. Sebelum kita bahas, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe dulu. Dan jangan lupa like kalau teman-teman ternyata suka video ini. Yuk kita mulai bahas ya. Seperti apa kasus dari teman kita ini. Kita bahas. Nah teman-teman yang ingin saya coba bahas adalah gini. Saya akan coba bahas bukan ngomongin soal ruqyahnya tepat atau enggak, efektif atau enggak. Kemudian apakah memang benar terjadi gangguan jin atau enggak. Saya nggak akan fokus di situ. Tapi saya pengen fokus ke apa yang dirasakan sama sahabat kita ini. Jadi sahabat kita ini merasa sering atau beberapa waktu lalu merasakan gejala-gejala di mana dia suka mendapati dirinya mengekspresikan emosi tanpa kendali kan gitu ya. Itu yang saya garis bawah itu. Jadi sahabat kita ini kemudian merasakan sebuah keadaan di mana dia mengekspresikan emosinya tapi tanpa bisa ia kendalikan atau ujug-ujug datang tiba-tiba muncul dalam kehidupannya. Loh, kok aku tiba-tiba menangis gitu ya, dan kok aku merasa sangat lelah tanpa bisa mengendalikan dan nggak ngerti ini sebabnya apa ya. Itu kan fenomenanya. Itu yang dirasakannya. Jadi saya fokus ke situ dulu. Nah, buat saya, saran saya ke sahabat kita ini, sebelum diruqyah ya, dan boleh nanti diruqyah, tapi cek dulu nih. Tetap aja kita butuh punya kendali terhadap apa-apa yang kita rasakan. Jadi kita harus sadar misalkan tiba-tiba jadi suatu saat kita merasa sedih. Kita kemudian harus refleksi dan aware dulu, sadar dulu bahwa aku sedih karena apa? Kejadian apa yang membuat aku sedih? Sedih ini datangnya dari mana? Itu dulu yang harus dicek ya. Jadi sebelum nanti pakai terapi A, B, C termasuk salah satunya ruqyah, harus dicek dulu nih apa atau sejak kapan kemudian rasa ini, ekspresi ini muncul tanpa kendali. Kok semenjak ini aku tiba-tiba jadi suka begini tanpa aku sadari dan aku kehilangan kendali, jadinya susah untuk misalkan memberhentikan nangisnya, susah untuk tidak marah misalkan, susah untuk tidak jadi lelah. Udah olahraga, udah ngatur ritme tubuh, udah makan-makan yang sehat, tetap jadi ngerasa mudah lelah. Nah, itu harus dicek dulu gitu ya, harus dicek dulu, harus di cross check dulu. Nah, terapi ruqyah selain memang, jadi yang khas dari ruqyah itu dari berbagai penelitian yang saya baca soal ruqyah adalah dia ngasih satu sense of relaxing. Dia ngasih ketenangan ketika kita kemudian diberikan, dibacakan atau mengikuti bacaan-bacaan yang mengingat Allah. Jadi bukan soal ruqyahnya tapi zikirnya sebetulnya. Kan hanya dengan mengingat Allah hati ini tenang. Ya, jadi berzikir itu penting, mengingat Allah juga penting ya. Tapi bukan berarti tiba-tiba. Jadi gini, jangan tiba-tiba apapun masalahnya ruqyah. Nanti kalau ternyata itu tidak berhasil menyelesaikan masalah kita, kita menyalahkan ruqyahnya. Padahal salah kita yang tidak betul-betul mengetahui kondisi kita itu apa namanya dulu. Jadi kenali fenomenanya, kenali diri dulu apa yang terjadi, baru milih metode penyembuhan kan gitu ya. Ini aku yang kerasa apa? Sakit kepala, pusing gitu ya. Oke, obatnya apa? Baru pilih paracetamol. Jadi jangan tiba-tiba sakit sesuatu, kita pakai paracetamol, lalu nggak sembuh, kita nyalahin obatnya. Padahal barangkali kita nggak jelas
mengenali dan menyadari apa yang terjadi pada diri. Jadi sebelum milih terapi, apapun itu, ya, sebelum memilih terapi, apapun itu harus kenali dulu apa yang terjadi pada diri gitu ya. Itu yang penting. Kalau kesulitan mengenali, nah itu makanya ini hati-hati ya. Kalau kita sharing atau curhat sama orang yang langsung tiba-tiba ngasih saran, ngasih solusi, kan bahaya ya. Masa setiap kali curhat disuruh ruqyah? Kan bisa jadi orang kesinggung gitu ya, atau barangkali ya itu nggak jadi solusi. Makanya orang datang curhat itu bukan minta solusi, didengerin aja dulu apa yang terjadi, udah melakukan ini coba belum, udah coba itu belum gitu ya. Tapi terkait ruqyah, memang ruqyah sangat efektif untuk memberikan ketenangan, awalan yang baik untuk kita membangun kembali ritme diri kita. Betul, ruqyah memang efektif dalam hal itu ya. Nah, apakah terkait jin, jin itu kan sesuatu yang gaib ya. Dan kita nggak tahu nih jin itu udah pergi atau belum. Bahkan ada atau tidaknya kan kita nggak tahu. Namanya juga makhluk gaib ya. Itu di luar nalar atau panca indera kita. Maka lebih baik fokus ke membangun ketenangan, membangun kembali kendali diri, daripada mikirin ini jinnya ada apa enggak, udah pergi atau belum ya. Ruqyah itu bukan urusan usir mengusir, undang mengundang jin, tapi ruqyah itu urusannya adalah bagaimana membangun ketenangan diri supaya kita tahu bahwa selain diri ini, semua yang terjadi pada diri itu kendali Allah. Maka itu tadi ya, mohon ke Allah supaya kita kembali punya kendali diri. Ruqyah itu salah satu fungsinya dalam psikologi, dalam terapi psikologis adalah untuk itu ya. Apakah teman-teman pernah merasakan hal yang serupa seperti itu ya? Tiba-tiba diminta diruqyah atau pernah ngerasain ruqyah? Saya pun pernah ngerasain ruqyah, dan itu ngebangun kesadaran, ngebangun self awareness, kesadaran diri. Melalui itu makin mendekat sama Allah, bahwa kita tahu selain diri yang punya kendali, ada Allah yang maha mengendalikan, dan skenario Allah itu pasti terbaik buat hidup kita gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang nyimak. Kalau teman-teman punya kejadian serupa boleh share di kolom komentar, atau punya pendapat lain boleh banget share di kolom komentar, atau teman-teman pengen curhat juga DM aja ke Zain Permana. Oh iya, kalau teman-teman pengen buku saya juga, jangan lupa follow dan DM untuk pesan di @sintesa Zain Permana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.